Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Alfa karena telah memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi atau memaparkan diskusi kami mengenai retorika politik, media, dan digital. Penjelasan yang pertama mengenai retorika politik akan dijelaskan oleh Ajizah. Nah, untuk retorika politik ini sering kita dengar di TV maupun di media sosial. Nah, apa sih retorika politik ini? Yaitu seni berbicara atau strategi berkomunikasi untuk memengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Nah, jadi retorika ini itu bukan cuma dipakai pas pidato kenegaraan aja. Apalagi di zaman sekarang, retorika politik ini ada di mana-mana. Mulai dari debat, kampanye, sampai video-video pendek di TikTok atau Instagram para politik. Nah, untuk tujuannya itu ada tujuan utamanya itu ada 4, yaitu membangun citra politik, memperoleh dukungan publik, membujuk pemilih, dan juga membentuk persepsi terhadap suatu isu. Nah, untuk contohnya itu ada pidato kampanye yang menonjol keberhasilan program atau janji perubahan kepada masyarakat. Nah, ini tuh janji dari para politik yang beretorika kepada masyarakat agar dipilih dalam misalnya pemilihan gubernur, dia ingin dipilih, makanya dijanjikan program atau suatu perubahan kepada masyarakat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Anissa. Selanjutnya ada peran media dalam politik. Yang pertama ada gatekeeping. Gatekeeping yaitu proses seleksi dan penyaringan informasi oleh media sebelum disebarluaskan kepada masyarakat. Yaitu media berperan sebagai penjaga gerbang informasi karena tidak semua peristiwa dapat diberitakan secara bersamaan. Lalu ada peran media yang pertama menentukan berita yang layak tayang, yang kedua menentukan sudut pandang berita, dan yang ketiga mengatur intensitas pemberitaan suatu isu. Lalu ada contohnya, yaitu media memilih memberitakan isu korupsi nasional daripada peristiwa lokal yang dianggap kurang berdampak luas. Lalu yang kedua ada agenda setting. Yaitu agenda setting adalah kemampuan media dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Semakin sering suatu isu diberitakan, semakin besar kemungkinan masyarakat menganggap isu tersebut sebagai masalah utama yang perlu diperhatikan. Ada prinsip dasar agenda setting, yaitu media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi menentukan apa yang perlu dipikirkan masyarakat. Ada contohnya, yaitu jika media terus memberitakan kenaikan harga kebutuhan pokok, masyarakat akan menganggap isu tersebut sebagai masalah utama negara. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Teh Cynthia. Baik, selanjutnya di sini ada strategi komunikasi politik. Yang pertama yaitu spin doctoring. Spin doctoring adalah strategi komunikasi yang digunakan untuk membentuk atau mengarahkan opini publik agar menguntungkan pihak tertentu. Biasanya dilakukan dengan menonjolkan informasi positif dan mengurangi perhatian terhadap informasi negatif. Nah, di sini ada ciri-ciri spin doctoring. Yang pertama yaitu menonjolkan sisi positif, yang kedua mengurangi perhatian terhadap isu negatif, yang ketiga mengatur narasi yang berkembang di media. Contohnya, yaitu ketika seorang pejabat dikritik, tim komunikasinya menampilkan keberhasilan program kerja untuk memperbaiki citra. Selanjutnya yaitu news management, yaitu pengelolaan informasi secara strategis agar pemberitaan media sesuai dengan tujuan organisasi atau aktor politik. Lalu di sini ada bentuknya, yang pertama yaitu konferensi pers, yang kedua siaran pers, yang ketiga wawancara eksklusif, yang terakhir pengaturan waktu publikasi. Nah, contohnya yaitu pemerintah mengadakan konferensi pers sebelum isu kontroversial berkembang luas. Nah, selanjutnya ada politik sebagai hiburan. Nah, di politik sebagai hiburan ini ada 2 poin. Yang pertama mengenai tabloidisasi, yaitu kecenderungan media yang
mengemas berita secara atau dengan cara yang lebih sensasional dan menghibur daripada informatif. Media sering menonjolkan konflik atau kontroversi atau sisi emosional untuk menarik perhatian audiens. Nah, ciri-cirinya selalu ada judul yang provokatif, fokus pada konflik dan drama, dan menonjolkan sisi emosional. Nah, contohnya itu berita politik lebih banyak membahas mengenai pertengkaran antar politikus daripada isi kebijakan yang diperdebatkan. Lalu yang kedua itu ada infotainment politik. Nah, infotainment politik ini merupakan perpaduan antara informasi politik dan hiburan. Nah, fokus pemberitaannya sering mengarah pada kehidupan pribadi, gaya hidup, dan aktivitas sehari-hari tokoh politik. Jadi dibuat dengan unsur hiburan agar lebih menarik bagi khalayak. Lalu ada karakteristiknya. Yang pertama itu menyoroti kehidupan pribadi tokoh politik, menggunakan bahasa yang ringan dan menampilkan sisi emosional dan dramatis. Contohnya, pemberitaan tentang gaya berpakaian calon presiden, kehidupan keluarga pejabat, atau aktivitas politikus di media sosial. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Tasya. Baik, selanjutnya yaitu ada retorika politik di era digital. Nah, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara komunikasi politik. Jika dahulu informasi politik disampaikan melalui televisi, radio, ataupun surat kabar, kini komunikasi politik banyak dilakukan melalui media sosial. Media digital memungkinkan pesan politik menyebar lebih cepat, menjangkau lebih banyak orang, dan menciptakan interaksi langsung antara tokoh politik dengan masyarakat. Dalam retorika politik di era digital ini ada beberapa karakteristik, yaitu komunikasi dua arah, informasi cepat viral, penggunaan hashtag dan algoritma, dan yang terakhir yaitu ada kampanye melalui media sosial. Contohnya seperti kampanye melalui Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Dampaknya yaitu mengaruhi persepsi masyarakat, membentuk opini publik, meningkatkan partisipasi politik, dan yang terakhir yaitu berpotensi menimbulkan misinformasi dan. Nah, selanjutnya ada hubungan politik, media, dan juga masyarakat. Nah, hubungan ini tuh sangat erat karena politik itu memproduksi isu, sedangkan media mengemas dan menyebarkannya, dan masyarakat mengonsumsi informasi tersebut untuk menentukan sikap politik mereka. Nah, ketika masyarakat merespon politik di dalam media tersebut, maka siklusnya berputar kembali memengaruhi perilaku para politisi. Nah, retorika politik merupakan cara yang digunakan untuk memengaruhi opini dan sikap masyarakat. Dalam prosesnya, media memiliki peran penting melalui gatekeeping dan agenda setting dalam menentukan informasi yang diterima publik. Aktor politik juga menggunakan berbagai strategi komunikasi seperti spin doctoring, news management untuk membangun citra dan mengolah informasi. Selain itu, politik semakin dikemas dalam bentuk hiburan melalui tabloidisasi dan infotainment politik. Di era digital, penyebaran informasi politik menjadi lebih cepat dan luas melalui media sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar dapat memahami informasi politik secara objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Mungkin sekian yang bahas mengenai hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata atau informasi yang masih belum memenuhi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.